kenapa orang yang beriman Allah kekalkan di surga dan kenapa orang kafir Allah berikan kekekalan di neraka. Sedangkan mereka hidup hanya anggaplah 100 tahun, anggaplah 50 tahun, anggaplah 70 tahun. Nah, kenapa balasannya kekal? Bisa jadi orang orientalis menyerang Islam dari sini, bisa. Ini bisa jadi senjata penyerang untuk Islam. Kalau kita tidak bisa menjawab, berarti Allah tidak adil, Ustaz. Ya kan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatan wassalaman ala nabiyil mustafa. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazana idha syi'ta sahla. Allahumma rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma rabbana 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a wa barik lana fi 'ilmina ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad alladzi ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Fassalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jamaah subuh Masjid Akbar Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah. Tidak bosan sobok sampombo kok. Ustaz sobok tadi. Jadi Bapak Ibu, tadi terakhir di itikaf, setelah itikaf, diulang Pak Ketua, diulang ya, diulang sekete ya. Jadi tadi di itikaf, ambo sampaikan ke jamaah, mungkin sebagian lah tahu, tapi sebagian baru datang. Ambo bertanya, kenapa Allah memberikan kekekalan kepada kita di surga? Maksudnya, kenapa orang yang beriman Allah kekalkan di surga dan kenapa orang kafir Allah berikan kekekalan di neraka? Sedangkan mereka hidup hanya anggaplah 100 tahun, anggaplah 50 tahun, anggaplah 70 tahun. Nah, kenapa balasannya kekal? Kan itu kan bisa jadi pertanyaan itu kan. Bisa jadi orang orientalis menyerang Islam dari sini, bisa. Ini bisa jadi senjata penyerang untuk Islam. Kalau kita tidak bisa menjawab, berarti Allah tidak adil, Ustaz. Ya kan seperti itu. Malu adil kok. Inyo beramal, dia berbuat jahat 100 tahunnya. Balasannya kekal di neraka. Yang orang mukmin beramal 70 tahunnya. Itu pun 70 tahun atau 100 tahun dikurang tidur, dikurang ini, dikurang jalan-jalan, dikurang leha-leha, paling amal ibadahnya cuma 10 tahun dari 70 tahun. Kenapa harus dikekalkan di surga? Kan itu pertanyaannya. Sedangkan Allah Maha Adil, adil kan memberikan sesuatu sesuai porsinya. Kan itu secara logikanya adil kan seperti itu tuh. Nah, akan tetapi tentunya jawabannya kembali ke niat. Jadi hadis jawabannya yang itu tuh adalah innamal a'malu binniyat. Amal ibadah hawa itu tergantung niat. Maka wa inna likulli imri'in ma nawa, dan bagi seseorang itu akan mendapatkan yang diniatkannya. Makanya dari itu orang yang tadinya berumur 50 tahun atau berumur 70 tahun itu yang memutuskan dia dari beramal itu adalah kematian. Jadi seandainya saya contohkan tadi orang kafir, contohnya contohkan anggap Perdana Menteri Israel, ya kan, Perdana Menteri Israel yang membunuh saudara-saudara kita di Palestina, ya kan. Seandainya
apa kalau Allah takdirkan dia mati lahnya kan, mati lahnya biswa, kematian inilah yang menghalanginya dari berbuat jahat atau membunuh saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Jadi mati itu yang menghalanginya dari berbuat jahat itu. Makanya Allah kekalkannya di neraka. Sebab ambo agelo contoh, seandainya seperti Firaun, seandainya seperti yang lain-lain yang jahe-jahe itu hidup saya taruh. Firaun seandainya umurnya panjang dan hidup sampai sekarang, niscaya lah sungguh sangat jelas dia akan membuat kerusakan di muka bumi. Jaleh itu. Sebab sampai terakhir hidup sampai saat terakhir Firaun itu menjelang Firaun kan tenggelam kan? Akhir Firaun itu kan tenggelam dia kan? Sebelum tenggelam itu kan masih ngejar Nabi Musa itu. Itu Firaun itu sebenarnya sudah mengetahui kebenaran Nabi Musa, Pak. Kebenaran dakwah yang dibawa oleh Nabi Musa itu Firaun Allah tahu Firaun. Allah yakin karena pertama tongkat Nabi Musa yang berubah jadi ular itu kan diketahui sebenarnya sebelum Firaun mengumpulkan para penyihir dan memanggil orang untuk mentes kemampuan Nabi Musa itu pernah dipanggil ke dalam istananya Firaun. Jadi Nabi Musa ini pernah dipanggil oleh Firaun untuk datang ke istana, dan waktu itu Nabi Musa ditemani oleh Nabi Harun. Itu pernah diminta pertanggungjawaban oleh Firaun. Alam nurabbika fina walida, bukankah engkau telah kata Firaun, alam nurabbika fina walida walabitha fina min umrika sinin. Dulu bukankah engkau lahir di istana ambo kok? Ketek dulu di istana ambo, gadang di istana ambo. Kenapa kini malah durhaka sama ambo? Musa ditantang oleh Firaun. Kan bukannya dulu engkau ketek, alam nurabbika fina, alam bukankah telah kami nurabbi, Allah ambo tarbiyah, Allah ambo didik engkau di siko. Walabitha fina min umrika sinin, dan engkau lah bertahun-tahun pula di siko. Kenapa malah ini balasannya? Kenapa malah ingin menggulingkan Ambo, kerajaan Ambo? Kan itu. Makanya kata Nabi Musa, ini adalah perintah Allah. Ana rasulu saya ini kata Nabi Musa, saya ini utusan Allah, utusan Rabbul Alamin yang mengajak engkau untuk beriman. Makanya idhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kepada Firaun kata Allah. Jadi Allah menyuruh langsung orang-orang yang jahat itu harus datangi. Ini hikmahnya di ayat ini. Orang yang jahat itu atau orang yang berbuat kezaliman itu harus didatangi dan disampaikan dengan baik. Faqula lahu qaulan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Ini yang la'alla itu. Makanya la'alla itu tidak bermanfaat di situ. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Kata Allah, mudah-mudahan inyo yatadzakkar, ingat dengan dirinya, au yakhsha atau takik kepada ambo. Tidak bermanfaat rupanya. Allah didatangi Firaun, makanya datang Nabi Musa. Itu sedikit tentang tongkat ya. Tongkat Nabi Musa ini kisah kita tentang di suatu riwayat tongkat Nabi Musa ini salah satu yang turun dari surga. Makanya tapi beberapa dimensinya lah berubah. Jadi ada beberapa hal yang turun dari surga, termasuk Hajar Aswad ya, kita tahu ya. Tapi karena dimensi surga dengan dimensi koko kan beda. Jadi yang beberapa hal atau beberapa barang yang turun dari surga itu dimensinya diubah oleh Allah. Tidak sempurna seperti dimensi yang ada di surga. Termasuk burung ini, Ustaz. Ada burung merah, taus. Itu burung merah itu di dalam kitab tafsir yang mau baca itu termasuk burung yang turun dari surga juga tuh. Ular tuh turun tuh. Jadi tidak hanya Adam dan Hawa turun. Ular itu banyak sebenarnya kisahnya. Ini di buku-buku tafsir ya. Jadi kisah-kisahnya. Tongkat Nabi Musa makanya bisa berubah. Karena kalau dari pohon awacibolo mau ambil pohon 5 gitu kan, atau kayu jatinya tidak akan berubah ada. Makanya tak kalah Allah dan kenapa Allah jadikan mukjizat Nabi Musa itu di tongkatnya? Karena waktu pertama kali Allah panggil Nabi Musa itu di Bukit Tursina itu, ya Musa,
Akbil innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Tak kala Nabi Musa itu diangkat menjadi rasul tak kala. Jadi Nabi Musa itu panjang banget ceritanya. Inyo lari dari Firaun, lari dari kerjaan Firaun, deklah membunuh orang Kipti, orang Mesir, terus lari karena itu pasti dibunuh itu kan, pasti diincar oleh Firaun, akhirnya lari sampai ke Madian. Madian ini udah keluar dari kuasa Firaun. Kota Madian ini sudah di luar kerajaan Firaun lah istilahnya, sudah jauh kota Madian. Disitulah Nabi Musa ini bertemu dengan dua perempuan itu. Itulah kisahnya kan, walamma waroda ma'a Madiana wajada alaihi ummatan minan nasi yaskun. Kala Nabi Musa sampai di kota Madian, wajada alaihi ummatan minan nas. Sobok denyo orang sedang mengambil air untuk gembalanya. Jadi banyak laki-laki sedang antri untuk mengambil air untuk unta atau gembala-gembalanya atau kambingnya seperti itu. Wajada min dunihim imra'ataini tadhudan, dan ada dua orang perempuan yang menunggu jauh. Itu nak mungkin. Ini mengajarkan kepada kita padusi itu memang tak harusnya bergabung dengan laki-laki. Jadi padusi menjauh, dua orang padusi, dua orang perempuan tak ikut bergabung antrian untuk ambil air. Ditungguannya lah padusi kok. Itu Nabi Musa lah jauh berjalan tuh. Dari Mesir itu sampai ke kota Madian, itu Nabi Musa tidak sempat mengambil tas, mengambil paspor, tidak ada sempat tuh Pak. Inyo lari mana, lari pakai baju inyo apa sih tuh? Inyo tidak sempat ke, tidak ada sempat mengambil pitih, mengambil apa, tidak ada tuh Nabi Musa, bahkan tidak ada seterompanya di dalam satu kisah. Itu jalan sih terus itu. Tapi lebih-lebihnya makan, bahkan kata para ulama, makanya Nabi Musa itu kalau latihan nyala kalau berjalan kadang malam istirahat atau siang istirahat di bawah pohon, nanti malam jalan ala latihan lo. Jadi memang tidak ada bekal. Karena kan orang lari kok. Istilahnya bahasa kasarnya buronan Firaun. Tidak sempat kan kok. Barang-barang Nabi Musa kan di istana Firaun. Mas sempat nyonya lah tersebar akan dibunuh oleh Firaun kan. Fa kharaja minha khaifan, seperti itu. Tidak ada tambah-tambah cerita Nabi Musa. Jadi wa wajada min duni mumra'ataini tadhudan, ketemulah dua orang wanita yang menunggu dari jarak jauh. Akhirnya Nabi Musa bertanya, ini butuhnya kepedulian kita terhadap orang sekitar. Nabi Musa pedulinya, kenapa harus perempuan keluar, kata Nabi Musa kan? Kenapa, di mana saudaranya? Makanya qala ma khatbukuma, kata Nabi Musa. Ada apa dengan kalian? Ma khatbukuma, ada apa dengan kalian? Qalata, dijawab oleh perempuan kok, qalata la nasqi hatta yusdir ri'a. Kami nak mungkin lo kami berdasar-dasarkan hatta yusdir ri'a, sampai ri'a tadi para pengembala tadi lah pulang sadonyo baru kami ambil air. Qalata la nasqi hatta yusdir ri'a wa abuna syekhun kabir. Bapak kami lah tua. Ada riwayat mengatakan ini Nabi Ayub ya, atau Nabi bukan Ayub, Yakub Ustaz, Syuaib. Ada yang menyatakan ini dia Nabi Syuaib, ada yang mengatakan bukan, tapi masih keturunan Nabi Syuaib, seperti itu. Jadi ya, kembali ke kisah tadi, kisah dari tongkat itu ya. Jadi tongkat Nabi Musa itu dalam satu riwayat termasuk yang Allah turunkan dari surga, tapi diubah dimensinya. Makanya tongkat. Dan kenapa tongkat Nabi Musa Allah jadikan mukjizatnya di tongkat? Karena waktu Nabi Musa diutus tuh Allah bertanya, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa?" Apa itu yang kau pegang di tangan kanan engkau? Di sini kita juga dapat mengambil pelajaran. Kalaulah bau mu ada teh puluh ndak pakai tongkat doh, Pak. Itulah tuh. Ayah sunnah ayah. Kalaulah berumur makanya Rasulullah, para nabi dan rasul itu pakai tongkat. Ndak ada. Tongkat tuh paling kurang untuk mahalau anjing tuh kan, mahalau guguk atau seperti itu kan, atau banyak gunanya tongkat tuh. Ustaz, nampak nawak tua Ustaz. Nawak ada. Nggak ada masalah kan? Tua tapi disunahkan. Makanya Nabi Musa kue itu. Nabi Musa tuh sekali tinju orang tuhnya.
Rabah kan itu kan ceritanya kan fawakazahu Musa faqadha alaih. Kan sedang bertengkar aja di Nabi Musa kisahnya. Ada orang Mesir berselisih sama orang Bani Israel. Bani Israel kan dari kabilah Musa itu. Orang Mesir itu keluarga Firaun kan, kabilah Firaun. Berselisihnya yang Bani Israel minta tolong ke Musa. Tolong ambo apa? Fastaghathahu alladhi huwa min syi'atihi 'ala alladhi min aduwi. Minta tolong didamaikan. Dia minta tolong agar ini kan di gesek di Musa kan, dihantam itu sekete meninggalnya. Itu berarti kan mengatakan Nabi Musa ini kuat. Tapi Nabi Musa pakai tongkatnya. Ya betul, tapi bukan cuma tongkat itu dah. Jangan, ya intinya termasuk disunnahkan memakai tongkat tak kala umur kita sudah senja seperti itu. Tapi tidak masalah, tidak pakai tongkat pun tidak masalah. Kenapa tongkat? Karena memang tak kala Allah bertanya, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa?" Apa itu yang ada di tangan kanan engkau? Qala hiya 'asaya. Apa kata Nabi Musa? Ini tongkat ambo ya Allah. Atawakkau 'alaiha, ambo bersandar. Wa ahusyu biha ala ghanami, ambo pun malawalau kambing mereka itu, waliya fiha ma'aribu ukhra, dan banyak kegunaan yang lain. Berarti kan nampak ada Allah. Berarti Musa kok banyaknya bergantung kepada tongkat. Makanya Allah ingin, jadi biasanya Allah kalau ingin mempersiapkan seseorang itu, diambil apa yang biasa jadi pegang tuh. Bapak Ibu, seandainya diuji oleh Allah dengan sesuatu yang biasa awak bersandar ke situ, berarti ada sesuatu di balik itu. Contoh, awak biasa bersandar ke awak punya bisnis kok jadi sandaran hidup awak sekeluarga. Awak punya bisnis, tiba-tiba bisnis kok drop. Jangan panik, jangan stres, jangan lo tajun lo dari Masjid Akbar kau jangan. Kembali kepada Allah. Berarti ada sesuatu yang Allah inginkan. Kan banyak tuh orang tuh barunya bangun bisnis, ala investasi besar-besaran ratusan juta, berharap agar bisnisku memang mengangkat derajat keluarganya, rupanya kena tipu. Itu habis galeh. Kalau seperti itu berarti Allah menginginkan sesuatu dari awak. Makanya apa kata Allah? Alqiha ya Musa. Tak kala Nabi Musa jadi Allah tuh tidak ingin, Allah tuh pencemburu. Allah tuh pencemburu, tidak ingin hambanya tuh bersandar ke yang lain dah. Allah tuh hanya ingin awak tuh bersandar kepada beliau. Bahkan ke tongkat pun, makanya kata Allah, alqiha ya Musa, lempar tongkat tuh. Karena Nabi Musa melempar tongkatnya, makanya dikembalikan oleh Allah. Makanya orang yang rela melemparkan apa yang biasa dia pegang selain, maksudnya awak bersandar kepada suatu selain Allah, tapi awak tinggalkan demi Allah, maksudnya kita tinggalkan demi mengharapkan ridha Allah, Allah balikkan balik. Itu pelajarannya. Kan tongkat tadi tuh. Tongkat ini jadi pegangan. Kamapainya buat tongkat kan? Nabi Musa, karena Allah melihat, Musa kok tongkat kok lah senjata. Istilahnya kalau polisi senjatanya berarti pistolnya kan. Cobalah lapailah pistol tuh. Cakap tanpa pistol. Kalau berani berarti kalau pegangannya ke pistolnya, berarti kan tanpa pistol kan ragu. Kalau tanpa pistolnya ragunya bercakap, berarti alun pendekar itu kan itu istilahnya. Kalau pendekar sebenarnya itu lah lapailah pistol itu kan gitu kan. Baru pendekar. Jadi Nabi Musa tak kala disuruh Allah melempar tongkat, karena berpegang kepada tongkat, makanya kata Allah, tidak saatnya, istilahnya hikmah dari situ, tidak saatnya berpegang kepada selain Allah. Sudah saatnya engkau berpegang kepada Allah, karena engkau akan menghadapi Firaun tadi, menghadapi Firaun yang lebih yang zalim seperti itu. Dan tak kala Nabi Musa menjawab panggilan itu dan melempar tongkat tadi, berubahlah tongkat itu menjadi ular gitu. Fa'alqaha fa idza hiya hayyatun tas'a. Berubah jadi ular gadang. Takui Nabi Musa kan? Qala takuinya lari. Nabi Musa takui lari. Dipanggil oleh Allah, la takhaf, khudha wa la ta'a. Ini pelajaran kedua. Jadi untuk menghadapi Firaun, Allah suruh Nabi Musa memacik kepala ular itu. Karena yang akan dihadapinya Firaun, Pak. Makanya tongkat berubah jadi ular gadang. Nabi Musa takui, seandainya Nabi Musa tidak balik, seandainya Nabi Musa tidak kembali dan tidak berani memegang kepala ular itu jadi tongkat, berarti alun siapnya menghadapi Firaun lain. Makanya tak kala Allah suruh, inilah ya khafu ladayal mursalun, tidak ada orang takut terhadap bodoh, balik ambil tongkat itu.
Khudha wala takhaf. Makanya kata Allah, khudha wala takhaf. Ambil tongkat itu, ambil kepala ular itu, jangan takut. Artinya apa? Kalau benar jangan takut. Ambil. Kalau memang benarnya hak awak ambil. Diambil di Musa berubah. Lah selesailah. Dengan seperti itu, Allah siaplah berarti Musa kau lah layak. Lah dapat pangkat. Kau lah layak kau. Lah dari awal kan lah dari ketek Nabi Musa disiapkan tuh. Lah dari ketek lah dibunuh lah apa sadonyo. Sudah melewati fase berapa fase itu, terakhir itu lah berubah tongkat jadi ular. Khudha wala takhaf. Allah mengecek jangan takut, ambil. Diambil Musa, tak kalah lah berubahnya jadi tongkat balik. Idhaba ila fir'auna, baru pergi kepada Firaun. Tapi Nabi Musa tahu loh, ambo butuh kawan. Itu pentingnya kawan. Wa akhi Harun huwa afsahu minni fa arsilhu ma'ya. Ambo punya saudara Harun ini yang lahir di tahun orang yang tidak dibunuh kan, setahun sebelum Nabi Musa ini Harun. Lahir setahun sebelum Nabi Musa. Makanya kata Nabi Musa, wa akhi Harunu huwa afsahu minni fa arsilhu ma'ya rid ayyusaddiquni. Utuslah Harun bersama ambo agar pergi kepada Firaun, agar menguatkan ambo lah. Karena Nabi Musa kok pernah memakan baro tu agak payahnya, agak ndak fasih mananya mengecek dah. Makanya akhi Harun huwa afsahu minni, saudara ambo Harun tolong angkat jadi nabi, kata Nabi Musa. Fa arsilhu ma'ya, utuslah inyo bersama ambo untuk pergi kepada Firaun yusaddiquni, seperti itu. Lah kita kembali ke surga tadi ya. Itu cerita Nabi Musa. Jadi Bapak Ibu, surga ya kan, sebagaimana Allah kini kok kalaulah tahu awak di surga atau akan kekal dan di dunia ini tidak kekal, kira-kira apa amalan yang dengan amalan itu awak bisa yakin atau bisa awak mendapatkan ampunan dari Allah, kan itulah. Makanya ada beberapa amalan ringan. Sebenarnya rata-rata amalan yang memasukkan orang ke dalam surga itu ringan. Bahkan kalimat la ilaha illallah itu ringan, lebih ringan. Coba bandingkan Bapak Ibu, bandingkan kalimat la ilaha illallah dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bandingkan itu, ada shin, ada to, ada ain. La ilaha illallah tidak ada dah. La ilaha illallah tu bahkan tidak bergerak. La ilaha illallah tidak ada lagi monyong-monyong tu dah. Itu la ilallah tu kalimat paling ringan diucapkan. Makanya seandainya Allah memerintahkan awak menjelang meninggal, man qala top kan, seandainya mengucapkan kata-kata sulit, seandainya Allah pilih kata-kata sulit menjelang meninggal baru masuk surga, si anak bisa mengucapkan dan paham bahasa Arabnya, ya kan? Seandainya Allah menjadikan kalimat selain la ilaha illallah kunci untuk surga, si anak bisa mengucapkan. Dipilihlah kalimat susah dalam bahasa Arab. Top atau ifrankiwani atau kata-kata yang susah, mainnya aja susah, mengucapkannya susah. A'udzubillah itu susah, Pak. Ambo awal baraja Quran kan a'udzubillah enggak lulus dah kan. Ain itu harus jangan tas andai ainnya kan. Zu za kalau alu lidah di gigi. La ilaha illallah enggak ada pakai gigi dah. Enggak bagi gigi apa bisa aja la ilaha illallah dia. Tapi kalau tidak bagi gigi mengucapkan a'udzubillah tidak lurus. Tidak sah doh. Tidak sah masuk surga doh kata orang itu jadinya. Kan? Makanya la ilaha illallah tu tidak lo butuh hidung doh, tidak lo kota sumbeknya hidung ketika menjelang meninggal tu tetap je nya. Soalnya bukan huruf hidung. Cobalah kalau ada lo huruf hidung, nyo meninggal ketika tu sedang damam lo, sedang tasubek lo, ndak lo ada lo mim kan? Kalau ada mim lah, kalau seandainya ada huruf mim yang harus diucapkan menjelang meninggal, hidung tasubek lo tu ndak lancar mim kok doh. Mim kok kalau hidung tasubek ndak bisa nama. Mim malu ndak bisa kan? Jadi inti dari yang Abo sampaikan, amal-amal ibadah yang Allah pilih untuk ke surga itu rata-rata itu mudah. Di antaranya dalam sebuah hadis Sahih Muslim, nomor kalau ada nomor tidak perlu nomor. Jadi di dalam sebuah hadis riwayat Muslim kata Rasulullah, ala adullukum ala ma yamhullahu bihi khotoya
tidakkah kalian mau ambo tunjukkan amalan-amalan yang menghapuskan dosa? Ini, ala adulukum, tidakkah kalian mau saya tunjukkan amalan mayamhullahu bihil khotoya, yang dengan itu Allah hapus dosa-dosa kita, wa yarfa'u bihid darajat, dan Allah angkat derajat kita. Dua tu Pak. Satu amalan tapi menghapus dosa dan sekaligus mengangkat derajat. Nang kurang lain. Beramal kita, dosa dihapuskan, derajat diangkat. Ale nang kurang lain itu. Pernah berdosa dulu dihapuskan, derajat masih di bawah diangkat. Apa tu? Isbaghul wudu alal makarih. Di antaranya adalah menyempurnakan wudu tak kala wanda ingin menyempurnakan wudu. Kalau di Arab biasanya di musim dingin atau pagi-pagi atau sedang maleh. Intinya isbaghul wudu alal makarih. Awak sedang dak mood tapi disuruh menyempurnakan wudu. Penting menyempurnakan wudu. Makanya cerita patang Abu Hurairah sampai kamarinya kan. Itu yubana isbaghul wudu itu penting. Itu amalan yang menghapuskan dosa, mengangkat derajat. Isbaghul wudu. Ingat itu pertama. Apa? Isbaghul wudu, kaki harus basah. Jangan sampai tumit enggak basah. Tangan apa namanya kok? Siku jangan sampai enggak basah, Pak. Kepala membasuh kepala tu sado basahan sadonya. Jangan modika tu enggak basah, basah. Kiri kanan basah ke bawah. Kalau labek janggut harus basah. Ini harus disempurnakan, wudu tu sempurna. Mungko yubana basah, tangan dari ujung ko basah sadonyo. Ndak baju ndak basah dah. Jangan ustaz basah baju ambo ndak lama dicari orang. Ndak. Jangan beko de gara-gara baju ndak lama baju basah ndak. Kapan baju tu? Singkuan baju tu basahkan tu. Banyak, mohon maaf, banyak jemaah hamba caliak kadang ndak sampai ndak basah siku, kadang ndak basah dah. Masih ada jo tak bayang-bayang kan kalau apa tu kan? Berarti ndak sempurna wudu. Hati-hati, ndak sempurna wudu, ndak sah salat. Ya kan? Makanya wudu jangan buru-buru. Muka basahi, tangan, kepala, bahkan talingo basahi sadonya, kaki, wudu. Kenapa wudu? Karena apa tadi? Amalan yang menghapus dosa dan mengangkat derajat. Satu baru. Nah, kedua, kathratul khuta ilal masajid. Ini dia. Banyak jalan ke masjid itu amal ibadah tinggi. Pak Ketua, banyak jalan ke masjid, kathratul khuta ilal masajid itu amalan yang menghapus derajat. Kata apa? Di sebuah riwayat, satu langkah menghapus derajat, satu langkah mengangkat derajat, langkah yang kedua menghapus dosa. Jadi Bapak kalau jalan, kalau bawa sepeda sama setnya. Nah, intinya sekali berputar hapus derajat, sekali berputar hapus derajat, hapus dosa, sekali berputar terangkat derajat. Jadi jalan awak bolak-balik ke masjid, barangkali awak salat ke masjid. Kalau bapak ibu cuma sekali bolak-balik ke masjid dalam seharinya, pai tarawih sekali dapatnya. Tapi kalau 5 kali bolak-balik, berarti 5 kali baralo jauh jalan. Makanya dulu ada sahabat itu sengaja rumahnya jauh dari masjid, atau sengaja dicarinya masjid yang jauh karena bara langkah tu dihitungnya. Dosa terhapus, angkat derajat, angkat dosa terhapus derajat, angkat. Kenapa? Kita beramal tu harus ihtisaban, harus dihitung. Kenapa ada? Kan makanya dalam beramal itu harus yakin. Alhamdulillah, ambola, ayat tak masalah. Kan ada hitung-hitungannya, tapi harus ikhlas kan istilahnya. Awak hitung, awak perkirakan. Alhamdulillah, hari kolah itu alhamdulillah. Ya, harus kan dihitung, disiapkan amal itu kan. Itu akan dihitung oleh Allah. Langkah menghapus dosa, langkah mengangkat derajat, menghapus dosa, angkat derajat. Kathratul khuta banyak, harus banyak. Jangan sekali saya pas Idul Fitri, jangan sekali saya pas tarawih. Bekon ndak amal soleh jadinya kan itu loh. Itu amal soleh. Ada yang belum paham. Jadi kalau amalan itu ndak sering dilakukan, ndak amal soleh dah Pak.
Kalau cuman sekali hadir ke masjid, hadir berang lo jemaah. Jadi amal soleh itu amal yang rutin kita kerjakan. Tapi kalau kena uzur wa takalo contohnya, tapi tetap dihitung. Kalau takalo napa ada Pak bisa Ustaz, napa ada. Kalau takalo kalau sebenarnya takalo Kak. Tapi kalau takalo jadi kalau amal soleh itu amal yang senantiasa kalau dilakukan dihitung jadi amal soleh. Ya, kaitannya kayak tadi dari awal. Lanjut. Kasratul khuta ilal masajid. Waktu masih lapang Ustaz. Ya. Wantizarus shalah ila shalah. Ini yang penting. Iko sepertinya para lu wah hidupkan. Menunggu salat ke salat. Itu Ustaz. Contoh. Kita tadi tahajud kan, ada yang tahajud. Berarti datang mode ayah datang jam 2, jam 1 lah datang. Berarti menunggu tahajud lama tuh. Orang yang menunggu salat, malaikat duduk di sampingnya berdoa mendoakannya, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Tak ingin Bapak Ibu didoakan oleh malaikat? Kalau ingin Bapak Ibu didoakan oleh malaikat, malaikat mendoakan bukan ndak ambo ke doh? Ndak ustaz ke doh? Kalau ingin didoakan malaikat, tunggu salat di masjid. Jadi caranya bersuci awak dulu di rumah. Sebenarnya memang wuduk itu harus di rumah, tapi ambo kenapa kadang baru sakit baru hari 2 hari kombo agak baru lama baru patang-patang agak mulas baru makanya acok wuduk dulu. Tapi intinya awak keluar dari rumah kalau mau cara mendapatkan pahalanya, cara mendapatkan pahala berwuduk kita dulu dan menyengaja pergi ke masjid. La yuridu illa shalah. Jadi awak memang datang ke masjid itu memang ingin salat. Itulah. Jangan ingin yang lain. Ambo datang ke masjid ingin masobok si anu, ingin apa si anu, jangan. Datang ke masjid itu memang menginginkan salat, memang salat dan inginkan. Anda ingin macam-macam doh. Lah, apa tadi syaratnya? Man tatahhara fi baitihi tsumma kharaja la yuridu illa shalah. Siapa yang bersuci dari rumah gua? Nyo tahu. Orang tahajud di Masjid Akbar jam 3. Siap-siap jam 2, jam 1 lah siap-siap lah berwudu, lah bersiap-siap. Itu dihitung oleh Allah tuh. Bersiap keluarnya. La yuridu ila shalah. Enggak ada yang mengeluarkannya dari rumahnya ke masjid kecuali memang ingin salat. Kan ada orang singgah lawak ke kapo dulu. Kalau enggak ingin salat jadi beda loh. Tapi kalau memang ingin salat yang menunggu salat tercatat. Lalunya duduk di masjid. Tak kalalah duduk tu berarti lah menunggu salatnya tu. Berarti dari menunggu salat, contoh salat 5 waktu bisa. Salat 5 waktu contohnya. Awak tunggu zuhur. Zuhur kan ada salat itu sebelum zuhur. Datang kita sebelum zuhur, awak tunggu salat kita 2 rakaat qabliyah rawatib. Itu nunggu salat. Dari rawatib dari qabliyah ke salat zuhur itu menunggu salat pula. Terus dari salat zuhur ke salat ba'diyah itu menunggu salat. Makanya yang lebih banyak yang lebih mudah mengumpulkannya dari maghrib ke isya. Ndak ada dibuat program maghrib ke isya di masjid. Jadi mulai kita dari menjelang maghrib siap-siap, habis itu maghrib. Kalau li kosong ya, mohon maaf kalau banyak karajo ndak usah. Tapi kalau li kosong ikut mantap. Banyak pahala. Kenapa? Karena dari maghrib labara salat tuh, salat tahiyatul masjid, salat maghrib, ba'diyah maghrib, nunggu sampai isya. Terus salat lo qabliyah isya, nunggu lo salat isya sampai ba'diyah isya. Itu selama itu malaikat berdoa ke awak. Selama itu Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah ampuni apa kok? Rahmati dia, ampuni. Itu setori kecil malaikat. Ndak kan nio Pak Ibu didoakan oleh malaikat. Kalau ndak nio ya ndak apa. Tapi kalau ni nio amalkanlah. Malaikat nama doakan gua, indak ustaz ke do. Kalau ustaz belum tentu kan diterima oleh do. Kalau ustaz dedi lah, kalau ambo masih ambo. Kalau ustaz dedi insyaallah. Kalau malaikat tu hanya la ya'sunallah, ndak pernah bermaksiat do. Kalau malaikat yang mendoakan yakin salah. Inilah kita baca ya hadisnya ya. Apa tadi? Isbaghul wudu, ya kan? Isbaghul wudu alal makarih, kasratul khuta, banyak langkah ke masjid. Habis itu
intizarus shalah ba'da shalah. Mau di awak kini kok iko kan didoakan malaikat mau. Belum lagi awak didoakan karena majelis ilmu, sudah tu awak menunggu salat ke? Awak menunggu syuruk. Makanya nunggu orang yang menunggu syuruk kan itu pahalanya dapat pahala haji itu. Makanya dari subuh ke syuruk tunggu saya. Makanya kalau tidak ada kerajaan cari masjid, tapi ya memang tujuannya untuk salat. Itulah kalau sekedar duduk-duduk sini masjid tidak masuk dapat dah. Kalau cuma ingin duduk, ingin istirahat, ingin melepas atau mencari sesuatu tidak dapat. Tapi kalau memang ingin salat, ingin beribadah, tercatat didoakan oleh malaikat. Ada hadisnya. Nomornya mau tidak tahunya. Kalau hadisnya ada insyaallah. Itu kan. Itu antar. Jadi itu didoakan. Jadi fadzalikumur ribat, makanya kata Rasulullah fadzalikumur ribat. Nah, itulah yang mengikat amal ibadah kita. Nah, seperti itu. Mana hadisnya yang lain? Ya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari hadis 477 dan Muslim 649. Sampai nomornya. Ada nomornya. Lah, di situ fa inna ahadakum. Ini hadisnya bunyi yang Abu Sabian tadi ya. Fa inna ahadakum, Sahih Bukhari dan Muslim, sesungguhnya salah satu dari kalian idza tawaddoa, kalau dia berwudu, fa ahsana, dan wuduknya disempurnakan, itu yang tadi kan? Wa atal masjidah, dan setelah dia berwudu, menyempurnakan wudu, datang ke masjid, la yuridu illa shalah, tidak ada yang menginginkannya melainkan salat. Itu yang tadi syaratnya kan? Jadi wudu tidak menginginkan ke salat, lam yakhtu khutwatan, tidak ada dia melangkah satu langkah, illa kecuali rafa'ahullahu biha darajah, Allah angkat dengan langkah tadi derajatnya, wa hatta anhu khati'ah, dan Allah hapuskan kesalahannya dengan itu. Hatta yadkhulal masjid, sampai jadi berlaku angkat derajat hapus dosa, angkat derajat hapus dosa sampai masuk masjid. Nah, masuk masjid, ucapkan doa masuk masjid, dapatlah rahmat. Allahumma aftah lana abwaaba rahmatik, ya Allah bukakan pintu rahmat engkau, anak kurang lain. Ya, dapatlah babu rahmat. Setelah itu, wa idza dakhalal masjid, inilah kau baru mulai. Kalau inyalah masuk masjid, wa idza dakhalal masjid kana fi shalah, maka kalau inyalah masuk masjid, maka ini tu Allah berada dalam salat, Allah salatnya itu. Jadilah masuk masjid itulah terhitungnya oleh salat tu. Kana fi shalah maka nat tahbisuhu, selama nyodak keluar dari masjid, selama nyodak terhitungnya salat. Wa tusalli alaihil malaikah madama fi majlisihi, malaikat mendoakannya selagi nyo di tampeknya tu. Maksudnya selagi nyo di masjid. Mendoakan malaikat, Pak.